mungkin tidak akan terlalu lama gitu ya. Kemudian kayaknya lebih seru. Barangkali minggu depan saya akan minta kalian bergantian untuk mempresentasikan materi. Nanti beberapa clue-nya akan saya sampaikan gitu ya. Karena di kelas malam, apalagi online gini, kalau saya kebanyakan menjelaskan sesuatu hal, kayaknya lama-lama bosan juga gitu ya. Nanti coba kita tes dulu. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai perilaku kelompok dan interpersonal. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial di mana manusia tentunya tidak mungkin hidup sendirian, termasuk kaitannya dalam berorganisasi. Manusia pasti akan membutuhkan orang lain. Manusia pasti akan berkelompok, kawan-kawan. Ketika berkelompok, banyak sekali konflik yang harus dihadapi oleh individu-individu dalam organisasi. Penyesuaian diri barangkali, atau harus menyesuaikan kecocokan antar satu individu dengan individu yang lainnya. Slide di depan gitu ya, slide yang saya tampilkan ini kan isinya banyak orang. Kemudian di antara banyak orang itu semuanya punya pendapatnya masing-masing. Setiap orang tentunya memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Bahkan manusia yang terlahir kembar sekalipun, itu tentunya ketika diminta untuk berpikiran, berpendapat, itu pasti juga pendapatnya beda, kawan-kawan. Artinya hal-hal yang demikian memiliki kecenderungan untuk terjadinya konflik antar individu dalam suatu kelompok. Kemudian perspektif terhadap kelompok. Kelompok sendiri merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan sesuatu. Misalkan kalian kerja gitu ya, kalian kerja itu namanya kalian sudah tergabung dalam suatu kelompok. Atau lebih sederhana lagi apa ya, ngerjain tugas deh, ada dosen ngasih tugas, kemudian tugasnya dikerjakan berlima gitu. Itu kalian sudah membentuk suatu kelompok, termasuk kelompok sosial juga, walaupun anggotanya hanya 5 orang. Mas Ahmad, coret-coret, coret-coret lagi, bentar. Ini harus dikunci dulu. Oh, mana sih buat kunci ini? Maaf Pak, pencet. Nggak apa-apa. Untung saya bukan anggota DPR, kamu anggota DPR udah ini kamu. Habis kamu. Kemudian apa lagi ya, tunggu sebentar. Itu nggak bisa, udah deh biar deh. Kemudian, nah saya ada pertanyaan nih. Ada 4 orang di slide ini. Kemudian yang pertama bilang apa nih? Itu tuh kepencet, sorry. Kemudian yang pertama ada yang bilang gue balik duluan ya, nyokap gue sakit. Gitu. Kemudian ada yang bilang gue harus ikut nemenin dia, tapi apa nih? Gue harus ikut nemenin dia takut kenapa-napa. Oke. Kemudian yang berikutnya, aduh kepala pusing, gue mau ke dokter ya. Nah, menurut kawan-kawan semuanya, hal demikian ini bisa dinamakan kelompok atau tidak? Tidak, Nah, Pak. Mas Doni, Tidak Pak. kenapa Mas Doni tidak bisa di? Karena kenyataannya dari gambar tersebut dilihat mereka mementingkan diri sendiri, sedangkan kelompok itu mementingkan kepentingan kelompok atau tujuan bersama. Terima kasih Mas Doni. Atau sebelum dilanjutkan, sebelum saya minta pendapat mahasiswa yang lainnya, Mas Doni dulu deh. Mas Doni, kira-kira mereka ini lagi ngapain sih sebenarnya? Kerja kelompok sepertinya, Pak. Kerja kelompok, Pak.
Kerja kelompok ya. Kerja kelompok ini artinya tugas yang dikerjakan sama ya dalam satu kelompok tersebut ya. Ya, Pak. Oke, Ya, boleh dilanjutkan. Mbak Nurul, Mbak Nurul. Iya, Pak. Mana gambarmu kok nggak ada Mbak Nurul? Iya, Pak. Lagi nggak enak badan, Pak. Jadinya nggak liatin gambar. Oh gitu, ngeliatin apa? Ngeliatin tulisan. Mas Ahmad Faik. Ask to unmute. Iya, Pak. Mas Faik, ini namanya kelompok bukan Mas Faik? Bukan, Pak. Bukan, Karena itu bukan dari pekerjaan yang apa yang dia kerjakan, Pak. bukan dari Mungkin salah satunya ada yang dia kerjakan. pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok itu, Pak. Jadi ada kepentingan lain lah. Ada kepentingan lain. Oke. Mungkin di luar dari pekerjaan seperti itu. Baik, Mas Faik. Mbak Rahmawati, Evi. Ask to unmute untuk kamu. Iya, Pak. Mbak Evi, menurut Mbak Evi ini kelompok atau bukan Mbak Evi? Menurut saya di sini tuh sebenarnya tujuannya ini kelompok, Pak. Namun di sini mereka masih mementingkan diri sendiri dan ini salah satu temannya itu dibebankan. Jadi mereka itu mementingkan diri sendiri, sedangkan orang yang satunya itu harus bekerja sendiri kayak gitu. Oke, pertanyaan awal saya Mbak Evi, ini namanya kelompok atau bukan? Kelompok, Pak. Oke. Menurut saya sih kelompok, cuman mereka ini masih mementingkan egonya sendiri-sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Bebita. Iya, Pak. Mana kamu nggak muncul? Sakit juga? Enggak, Pak. Nggak sehat ya? Mana videomu? Oke. Kelompok bukan, Mbak Bebita? Ya sebenarnya itu kelompok tadi itu, Pak. Cuman mereka ya itu apa sih Pak bahasanya? Mementingkan sendiri-sendiri. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Pertanyaan saya tadi, apakah ini kelompok gitu ya? Ada yang jawab kelompok, ada yang bukan. Tapi semuanya menjawab bahwa mereka memiliki kepentingannya masing-masing gitu ya. Bahasanya Mbak Evi tadi mementingkan egonya masing-masing gitu. Namun pertanyaannya adalah apakah ini kelompok gitu? Ya ini kelompok gitu. Ini namanya kelompok kawan-kawan. Apalagi tadi sebelum saya lanjutkan diskusi tadi Mas Doni sudah menyampaikan gitu bahwa ya ini kelompok gitu. Mereka kira-kira lagi ngerjain tugas namanya tugas kelompok gitu ya. Mereka lagi ngerjain tugas kelompok gitu. Ya jelas mereka ini berkelompok kawan-kawan. Terlepas dari dalam suatu kelompok tersebut ada yang nggak mau kerja, ada yang beralasan, ada yang ngerjain sendirian, ya di luar urusan itu, tapi mereka ini kelompok. Analoginya kita bekerja dalam suatu perusahaan, satu kantor gitu ya. Tentu saja teman-teman kita satu kantor nggak semuanya itu memang benar-benar pengen memajukan kantornya kawan-kawan. Ada yang pengen memperkaya diri sendiri, ada yang benar-benar ikhlas, tulus, bekerja, gitu kan, macam-macam. Ya inilah dia yang namanya kelompok. Karena setiap individu, penggambaran saya di awal tadi, karena setiap individu itu memiliki pikirannya masing-masing. Bisa jadi ya isinya yang ini dia ngomongin sesuatu hal A, nanti satunya lagi ngomongin B misalnya. Yang lainnya ngomongin C, ada lagi juga yang ngomongin A, sama ternyata pikirannya, ada lagi A, dan seterusnya. Dan ini tidak bisa kita kontrol, kawan-kawan. Kita tidak bisa mengkontrol hal tersebut. Ketika, kalau bisa dikontrol sih, gesekan problem itu nggak akan terjadi di dalam kelompok. Tapi faktanya ya tetap terjadi, toh. Artinya ya nggak bisa dipaksakan juga dalam satu kelompok itu harus normal atau harus baik-baik saja gitu, dan nggak ada masalah juga. Kemudian nah
Yang dinamakan dengan kelompok itu ada dua macam. Yang pertama formal dan yang kedua informal. Formal itu dibentuk oleh organisasi, sedangkan informal dibentuk oleh teman-teman atau orang yang memiliki minat yang sama. Gambar di sini ini adalah kelompok informal, kawan-kawan. Sedangkan gambar yang ada di kanan ini namanya kelompok formal. Yang kanan apa ini, rapat RT misalkan, atau Karang Taruna atau PKK atau apalah di kelurahan. Kemudian yang bawah ini fotonya orang-orang DPR gitu ya. Ini namanya kelompok yang formal, dibentuk oleh organisasi, memiliki struktur yang jelas, memiliki tujuan yang sama. Kalau tujuan yang sama, sorry, formal dan informal itu tujuannya tetap sama sih. Yang ini pun sebenarnya tujuannya juga sama. Gambar di sini tujuannya untuk menyelesaikan tugas kelompok gitu. Perkara tugasnya selesai atau tidak nomor 2. Yang penting tujuannya mereka ini sudah sama untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosennya, misalkan seperti itu. Klasifikasi kelompok kan tadi terbagi jadi 2 ya, kelompok formal dan informal. Kalau kelompok formal ini bisa dibagi lagi menjadi kelompok komando dan kelompok tugas. Sebentar. Kelompok komando dan kelompok tugas. Kalau kelompok komando ini melaksanakan tugas rutin, kalau kelompok tugas melaksanakan tugas atau proyek tertentu. Kelompok formal ini kalau yang DPR itu masuknya ke kelompok komando, misalkan DPR diminta untuk rapat, diminta untuk menemui konstituennya di daerah dan seterusnya. Kemudian kalau kelompok tugas ini misalkan orang-orang yang membuat jaringan kabel misalkan di jalan raya gitu kan. Setelah kabelnya terpasang ya sudah selesai. Mereka sudah tidak akan ditugaskan ke tempat yang lain. By project atau indikator termudahnya biasanya yang kelompok komando ini jangka waktunya lebih lama kawan-kawan, sedangkan yang kelompok tugas ini singkat gitu atau ada periode waktu tertentu. Kemudian kelompok informal ini dibagi menjadi 2, kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Kelompok persahabatan itu ya misalkan kalian kumpul-kumpul sama teman-teman kalian, ngopi gitu ya, ngobrol, itu sudah kelompok namanya. Namanya kelompok persahabatan. Kalau kelompok kepentingan ini misalkan orang-orang yang sedang mengerjakan tugas tadi ya, karena mereka punya satu kepentingan yang sama, yaitu tugasnya bisa selesai. Di antara anggota kelompok informal ini pasti ada yang mendukung atau ada yang menghambat. Nggak mungkin semuanya mendukung gitu ya. Walaupun kedua kelompok ini tujuan akhirnya ya sama-sama untuk menyelesaikan tujuan organisasi ini tadi. Saya skip ya tadi 2 slide tentang kelompok. Selanjutnya tentang motivasi organisasi. Saya coba menampilkan fotonya Nick gitu ya. Nick ini luar biasa. Nick ini nggak punya, ini kalau perkuliahan saya tampilkan videonya ya, tapi agak kelupaan. Sebentar. Ada nggak ya? Sebentar, coba saya cek apakah memungkinkan atau tidak. Bisa kelihatan nggak tadi videonya? Kelihatan nggak, Mas Don? Enggak, Pak. Sama sekali nggak kelihatan? Sama sekali nggak kebuka? Enggak, Pak. Aduh, ini nih kalau lewat sini. Oke, sebentar.
masih tidak memungkinkan ya, nanti kalian ini lagi deh googling sendiri ya tentang NIC. Yang jelas NIC ini luar biasa dengan segala keterbatasannya dia. Dia itu nggak punya kedua tangan, dia nggak punya kedua kaki, tapi dia bisa jadi motivator dunia. Dia nggak punya kedua tangan, dia nggak punya kedua kaki, tapi dia jago berenang. Gitu ya. Kemudian dia punya istri yang normal, cantik istrinya, gitu. Keluarganya bahagia, rumahnya bagus, gitu. Dia mandiri dan seterusnya. Artinya seseorang yang memiliki keterbatasan seperti itu masih bisa melakukan segala daya upaya agar dirinya tetap bermanfaat bagi orang lain, kawan-kawan. Nah, ketika mengalami hal semacam itu, pada dasarnya yang bisa memberikan motivasi itu ya diri kita sendiri, gitu ya. Ketika kita sedang terpuruk, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, yang bisa memberikan motivasi ya hanyalah diri kita sendiri. Motivator terbaik dalam hidup itu ya diri kita sendiri, kawan-kawan. Karena ya siapa lagi yang mau menyelamatkan dia gitu. Kalau dia mau mengeluh gitu ya, si Nick ini mau mengeluh ya dia udah mengeluh luar biasa gitu loh, nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu. Sejak kecil hidupnya susah gitu kan. Ya mungkin waktu itu kalau dia bisa menyelesaikan hidupnya ya dia tidak memilih untuk melanjutkan hidup gitu. Barangkali sih seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dasar motivasional organisasi, yang pertama menarik dan menahan orang. Fungsinya motivasi itu untuk ini kawan-kawan, menarik dan menahan orang. Karena dalam kelompok itu kan tadi ya pemikirannya beda-beda. Gesekan itu sangat sering terjadi gitu. Dan memang tidak bisa dihindari. Kemudian peranan kinerja dapat diandalkan. Nah, ketika dalam suatu kelompok ada individu atau ada sebagian orang yang tidak memiliki semangat kerja yang baik, itu motivasi bisa menjadi solusi, kawan-kawan. Gitu ya. Makanya seorang manajer SDM itu memang harus menguasai hal-hal yang sifatnya motivasional, kemudian berlaku spontan inovatif, ya kerjasama, sikap yang sesuai. Oh, ini banyak sekali, saya skip. Bentar. Kemudian mengapa individu memerlukan kelompok gitu? Ngapain sih mereka harus berkelompok? Yang pertama keamanan gitu ya. Manusia itu punya sifat yang merasa dirinya akan lebih aman ketika dia berada dalam suatu kelompok. Misalkan nih, kalian disuruh jalan sendirian tengah malam Jumat Kliwon di kuburan gitu ya. Coba dirasakan ya, atau dibayangkan deh, misalkan kalian jalan sendirian gitu. Tentu saja pikiran kalian akan melayang kemana-mana, kawan-kawan. Gitu ya. Belum lagi kalau nyium sesuatu, belum lagi kalau ada kucing lewat, kalian sudah histeris gitu kan. Kemudian ada angin gitu, kalian sudah histeris. Lain halnya ketika kalian jalan di tengah kuburan malam Jumat Kliwon gitu ya, tapi kalian ini jalannya bersepuluh gitu misalnya, 10 orang bersama-sama. Tentunya rasa-rasa yang tadi saya sampaikan di awal itu akan hilang, kawan-kawan. Karena memang berkelompok ini memberikan rasa aman. Kemudian yang kedua, status berkelompok ini membuat lebih nyaman sih, lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, harga diri gitu. Kadang-kadang orang ini kalau backpacker deh, orang yang sering bepergian liburan sendirian ke luar negeri gitu ya, tentunya nggak akan lebih asik gitu daripada dia liburan bareng teman-temannya gitu, dan lebih keren gitu. Single trip itu tidak lebih banyak daripada trip-trip yang dilakukan secara berkelompok, kawan-kawan.
Kemudian yang keempat, afiliasi, kebutuhan sosial seseorang. Yang kelima, kekuasaan, mempermudah pencapaiannya. Yang keenam, pencapaian sasaran. Kalau kelompok bisa dibagi-bagi, misalkan yang satu mau bangun rumah nih, satu orang ngurusin fondasinya, nanti satu orang ngurusin beli catnya, satu orang ngurusin batu bata, dan seterusnya, sehingga pekerjaan cepat selesai. Kemudian tahap-tahap pengembangan kelompok. Ini minggu depan aja deh, masih ada 2 slide mungkin. Ya, tahap-tahap pengembangan kelompok saya sampaikan pekan depan aja beserta dengan penjelasannya. Ada pertanyaan kawan-kawan? Ada pertanyaan? Capek juga ya kuliah malam ini online gitu. Agak-agak membosankan gitu. Mas Don, ada pertanyaan Mas Don? Sudah, Pak. Udah ya, capek ya, istirahat ya Mas Don ya. Ada lagi kawan-kawan, sudah ya. Kalau sudah ada saya cukup